ada di Dumoga, di tempat ini. Perhatikan baik-baik, bahwa sesungguhnya Alkitab berkata, jika di dunia ini ada 2-3 orang berkumpul, di dalamnya ada nama Tuhan diagungkan, ada pujian, kita berkata Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti akan terjadi, sesuatu akan dinyatakan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami ada di tempat ini, Engkau yang mengutus kami hamba-hamba-Mu untuk ada di negeri ini, di Dumoga. Kami percaya Tuhan, biarlah daerah ini, Dumoga ini, diubah atmosfernya, sehingga ketika atmosfer diubah, maka umat Tuhan yang ada di daerah ini mengalami kelegaan, mengalami kepastian, mengalami jawaban. Kami percaya dunia sedang bergoncang, karena dunia sedang digoncangkan, tetapi ada satu kerajaan yang tidak pernah bergoncang, yaitu kerajaan surga. Karena di dalamnya ada kebenaran, ada damai, karena di dalamnya ada kuasa. Kami percaya Tuhan, ketika kerajaan-Mu ditegakkan, maka kerajaan setan dihancurkan. Ketika kerajaan setan dihancurkan, banyak umat-Mu diubah, dipulihkan, dan dilepaskan. Kami tahu ya Tuhan, ketika Tuhan ada di tempat ini, pasti umat Tuhan akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami kelegaan, kelepasan dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami, siap menjamah kami. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, bukalah hatimu, percayalah saat ini waktu yang terindah, waktu yang tepat. Ketika engkau ada di tempat ini, itu adalah cara Tuhan. Ketika engkau ada di pasar ini, boleh bersama-sama di program ini, inilah cara Tuhan untuk membuat engkau percaya, engkau tahu bahwa keadaanmu boleh tidak ada jawaban, karena dunia boleh bergoncang. Mungkin masalahmu, persoalanmu tidak ada jawaban hari-hari ini, tetapi ketika engkau ada di tempat ini, ada di program ini, percayalah, ini waktu yang terindah bagimu, waktu yang tepat bagimu, karena ini kairos Tuhan bagimu, untuk engkau dapat kepastian, dapat pemulihan, sehingga sakitmu sembuh, persoalan rumah tanggamu dipulihkan, sehingga engkau yang takut hari ini, engkau tidak takut lagi, karena Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan Tuhan rahmat. Dia Raja Tuhan kita yang besar, yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini percayalah, waktu perkenanan atasmu, waktu titik balik terjadi atasmu. Generasi muda, anak-anak muda, waktunya engkau mengalami titik balik, untuk bukan menuju pada kehancuran, tapi menuju pada kemenangan. Rumah-rumah tangga waktunya dipulihkan, masyarakat di tempat ini waktunya topeng-topeng seluruh terlepas, sehingga kita mengerti dan memahami tentang kebenaran kerajaan surga. Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas raja, Tuhan yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, karena kalau keadaan dunia ini boleh menghadapi keadaan pandemi COVID-19, banyak umat-Mu mengalami tekanan, ketakutan, kekhawatiran dan kebimbangan. Banyak yang di lembaga keramat, tetapi kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Kau tidak pernah mengendaki umat-Nya binasa. Kau tidak pernah mengendaki umat-Mu hidup di lembaga keramat, dalam tekanan, dalam penderitaan, dalam ketakutan. Tetapi Engkau mengendaki umat-Mu mengalami kelegaan, kepastian. Karena dalam Yesus ada kepastian, dalam Yesus ada jawaban. Katakan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati, siap dengar firman. Sembunyikan kami semua, tim kami semua, hamba-Mu di balik salibmu ya Tuhan. Karena hanya Engkau daripada kuasa pengurapan dan pewahyuan. Hamba-Mu hanya Tuhan, hamba-Mu cuma alat-Mu Tuhan. Daripada-Mu hikmat, daripada-Mu kebenaran. Kami siap dengar firman di dalam nama Yesus. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan di pria bagi Tuhan.
Pendeta Alfa tolong sini. Billy, mari sini semua tolong. Kami oke, silakan anak-anak tim. Ya oke. Mari berbaris di sini. Saudara, sebenarnya ada tim kami yang bisa pimpin ujian, tapi tadi tidak datang satu tim. Tapi kami semua Tuhan pakai di sebelah bidang. Jadi tadi Alfa langsung ambil alih pimpin ujian. Sebenarnya kami semua orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang yang sampah di masyarakat, tapi dibawa oleh Tuhan dan sudah menjadi alatnya Tuhan. Alfa sudah jadi pendeta, sudah dilantik oleh organisasi dan beberapa teman-teman yang ada ini. Oke, Anda bisa lihat mungkin hanya saya yang tidak bertato, tapi semua ini bertato. Kami berdiri di tempat ini bukan untuk memamerkan keadaan kami yang mungkin ya dulu dengan model-model yang artinya bukan cuma sekedar tato-tato biasa, tapi orang-orang yang bertato ini adalah orang-orang yang memang rusak mental, rusak hancur, dan betul-betul mereka sudah ada yang masuk penjara, keluar penjara, ya Billy sudah keluar penjara, sudah ada beberapa lagi teman-teman di sini, Alvaro beberapa kali DPO, dan banyak kesaksian. Kenapa saya harus bersaksi? Karena kalau untuk saksikan satu persatu terlalu panjang, saudara. Tapi makanya saya minta kita semua berdiri di sini menyampaikan. Oke, bukan membanggakan apa yang senantiasa terjadi bagi kami, tetapi untuk memberitahukan bagaimana mujizat kuasa Tuhan bisa berlaku bagi kami semua. Karena mujizat yang terbesar itu adalah bukan orang mati bangkit, orang sakit sembuh, lumpuh berjalan, tapi pada waktu hati orang berbalik kepada Tuhan, itu ujian yang besar. Dan kami ini tidak mau bertobat semua. Dalam artian, dalam kehidupan kami yang lama itu tidak terpikirkan untuk bertobat. Apa arti bertobat? Bertobat itu artinya berubah kehidupan. Dari kehidupan yang dibinasakan, yang harus dibinasakan, kehidupan yang tidak pasti, tidak jelas, kehidupan yang tidak punya tujuan, memiliki kehidupan yang punya tujuan. Apa arti hidup mempunyai tujuan? Mempunyai tujuan itu adalah kita punya Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk memberi tujuan buat kita. Yang awalnya kita semua ini, awalnya sudah ditentukan hari malam petaka dalam sulam kebinasaan, dalam kehidupan mati masuk neraka. Tapi Tuhan mengubah hidup kita untuk memiliki tujuan hidup, yaitu memiliki tiket ke surga. Nah, kami semua ini, Alkitab bilang sebetulnya sedang terhuyung-huyung menuju pembantaian, menuju neraka. Dan kami tidak sadar itu semua, dan kami memang tidak mau ke neraka, tetapi keadaan yang mengikat kami membuat kami tidak sadar sedang menuju ke neraka. Tapi dengan keajaiban Tuhan, mujizat terjadi, kami semua diubah oleh Tuhan. Dan memang hanya Tuhan yang mampu berubah hati orang. Dalam kondisi kami semua yang latar belakang yang berbeda-beda, yang hancur, saudara tahu, mujizat terjadi. Jadi kami di tempat ini, di daerah ini, di beberapa tempat khusus kami di sana, betul-betul bukan maunya kami, bukan menyombongkan, tetapi karena memang akhir zaman, mungkin para pendeta-pendeta sekarang, para gembala-gembala sekarang, memang masih diam semua, karena ibadah-ibadah belum bisa dilaksanakan, karena dengar baik-baik, Sulawesi Utara itu masih zona merah, COVID-19, dan bahkan bukan Sulawesi Utara, bukan cuma Indonesia, COVID ini sudah pandemi, artinya mengglobal seluruh dunia. Tapi dengar baik-baik, saudara, ini juga politik setan untuk membuat banyak umat Tuhan itu mengalami tekanan kegoncangan. Banyak orang masuk di rumah sakit PDP bukan karena COVID-19, tapi karena imun turun, karena takut orang sakit masuk rumah sakit. Saya mau beritahu, kita masih punya obat yang luar biasa, namanya Yesus Kristus Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kita. Karena untuk itulah kami dari tempat ini harus memperkenalkan diri, karena memang kami bukan saudara tahu, kami punya semboyan, lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Mungkin Anda bilang bagaimana jalannya pendeta jadi preman? Pendeta jadi preman itu bukan pendeta pegang pisau, saudara, bukan pegang cakram, tapi justru pendeta jadi preman itu adalah menciptakan pengajaran-pengajaran, menciptakan seluruh topeng-topeng pada masyarakat, pada jemaat Tuhan, sehingga mereka berkata, mereka punya ibadah, mereka punya gereja, punya golongan lebih betul, yang lain tidak betul. Akhirnya jemaat banyak punya topeng, akhirnya pendeta jadi preman di situ, menciptakan banyak peraturan-peraturan yang membuat banyak umat Tuhan punya topeng-topeng. Tapi kami ada di tempat ini, tidak ada gedung, terbuka bebas untuk menyampaikan Yesus adalah Tuhan.
tahu, saya sendiri orang ini bukan dari pendeta yang namanya Keluaran teologi A, teologi B. Kami bukan STH, MTH, MA. Maksudnya bukan STH sarjana tinggi hati, MTH makin tinggi hati, MA makin aneh, MTK master kungfu. Bukan, saudara. Orang ini hamba Tuhan ini bukan keluaran dari teologi A, teologi B, sekolah penting. Orang cari gelar penting. Tapi sekarang saudara tahu, setan itu tidak mau lari kalau orang mau berdoa. Kau bilang tolong STH, tolong MTH, setan tidak mau lari. Sebab kerajaan surga bukan bicara perkataan, tapi kuasa. Yang Tuhan mau kuasa. Karena itu kami ada di tempat ini pendeta-pendeta kejadian. Kejadian itu maksudnya Tuhan jadikan dari buku tarapu menjadi alatnya Tuhan dari mata Tuhan. Sudah tahu kalau begini dunia lama tarapu, tapi sekarang bukan lihat tato, lihat hati. Ya, ini karena casing rusak tapi hati sudah jadi berubah. Karena itulah kami yang di tempat ini. Tuhan mau berkati. Amin, saudara. Oke, jadi hari ini saudara tahu sebagai hamba Tuhan, Tuhan memberi kami misi pergerakan akhir zaman untuk senantiasa memberitahukan, bukan memberitahukan bahwa kita masih punya kebenaran yang akan membuat kita mengerti arti hidup ini, saudara. Ingat sekali lagi, dengan COVID-19 ini membuat ada banyak orang itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya bilang, ya, virus ini adalah, saya kasih nama virus saling mencurigai. Saling mencurigai. Kenapa, saudara? Karena orang itu suami istri, teman, kerabat itu semua mencuriga. Jangan ada virus. Jadi kalau mau apa, meletak-letak mau apa, saudara? Itu virus saling mencurigai. Karena memang virus ini betul-betul kita tidak bisa lihat, tetapi dia bisa masuk dalam tubuh kita lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, saudara tahu karena itu selain di paling pertama kami menginjil dalam program surga ini, tapi yang kedua untuk menyampaikan program protokol kesehatan supaya kita tetap memakai masker. Saya buka masker karena sedang bicara, saudara, ya, dan jaga jarak. Tetapi saya memberitahu ada virus yang perlu diselesaikan. Ini virus corona ini sampai hampir ini pada obatnya. Kalau kita imun turun, imun lemah kita bisa kena. Kalau imun kuat kita tidak bisa kena. Nah, sama, saudara. Akhir zaman ada banyak virus-virus yang perlu diselesaikan. Virus itu adalah kekuatan politik setan yang mempengaruhi orang cuma Tuhan sehingga mereka terpengaruh, akhirnya mereka kena virus. Virus itu adalah pikiran kotor, hati licik. Virus itu adalah virus yang disebut dengan mulut bebek contohnya. Nah, ini perlu diselesaikan dengan kebenaran yang merdeka. Kebenaran itu membuat kita mengerti dan kita bisa mengalami kemerdekaan. Virus itu hanya bisa diselesaikan dengan imun dari surga, yaitu firman Tuhan. Beri tepuk tangan di dunia bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kita perlu tahu keadaan dunia yang kita hadapi ini sedang mengalami kegoncangan. Keadaan dunia yang kita hadapi ini sedang berada pada sama seperti pada Matius 24 ayat 37. Mari minta tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu, saudara. Matius 24 ayat 37. Firman Tuhan berkata, dengar baik-baik firman Tuhan. sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Coba perhatikan kata demikian pula kelaknya pada kedatangan anak manusia. Kedatangan maksudnya ini bicara kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Berarti kalau ada kedatangan kali yang kedua, berarti memang Tuhan itu pernah datang. Karena memang jelas Alkitab bilang Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia ini karena melihat di muka bumi ini keadaan manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup manusia tertekan, hidup manusia di bawah kutuk dan hukuman, hidup manusia tidak punya tujuan. Manusia hidup di muka bumi ini menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kejadian 6
ayat 6, 7, 8. Kejadian pasal 6. Saya berharap kita semua yang ada di tempat ini senantiasa tetap konsentrasi mendengar firman Tuhan. Karena saya percaya ketika firman disampaikan, sesuatu pasti akan terjadi. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi. Alkitab bilang ketika Tuhan hadir, Tuhan mengubah segala-galanya. Beri tepuk tangan di pria bagi Tuhan. Kejadian pasal 6. Firman Tuhan katakan, oke, silakan. Main. Yes. Oke. Firman Tuhan berkata, Kejadian 6 ayat 6, maka menyesallah Tuhan Menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. terus. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, Terus. baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia di mata Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 6 ayat 6, 7, 8 itu adalah pada zaman Nuh. Yang sudah kita baca tadi, Matius 24 ayat 37, Alkitab bilang, menjelang Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan dunia ini, keadaan manusia sama seperti pada zaman Nuh. Pertanyaannya adalah, pada zaman Nuh, keadaan manusia itu melakukan apa? Alkitab bilang melakukan apa? Mereka menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena zaman itu kekuatan arus dunia menyeret manusia untuk mengikuti pola licik setan, mengikuti arus dunia. Dan semua waktu itu di zaman Nuh, semua mereka pada zaman itu, hati mereka punya kecenderungan hati untuk menyeleweng, melakukan dosa di depan Tuhan. Tuhan menyesal melihat keadaan mereka. Tapi ayat 8 bilang, Tuhan lihat keadaan Nuh, Tuhan melihat hati Nuh. Alkitab bilang Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Perhatikan baik-baik. Keadaan dunia sekarang ini sama seperti sama Nuh. Semua orang menyeleweng, Nuh diselamatkan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya. Akhir zaman Tuhan mau cari umat Tuhan memiliki hati seperti Nuh di akhir zaman. Amin. Pertanyaannya, apa yang Nuh lakukan? Apa yang Nuh miliki sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh? Di akhir zaman, dengar baik-baik, keadaan dunia sedang Tuhan izinkan menghadapi kegoncangan-kegoncangan. Tuhan izinkan COVID-19 ini semua diizinkan oleh Tuhan karena keadaan zaman sudah sama seperti zaman Nuh. Tetapi hari-hari terakhir Tuhan mau cari umat Tuhan yang memiliki hati seperti Nuh. Pertanyaannya, apa yang Nuh miliki sehingga Tuhan berkenan dan menyelamatkan Nuh di air bah? Dengar baik-baik, yang Nuh miliki, kenapa Tuhan selamatkan itu adalah yang pertama, Nuh itu dia berketetapan hati. Bilang sama-sama, saya berketetapan hati untuk berani mengambil keputusan melawan arus dunia dan mengikuti arus ilahi, yaitu kebenaran. Dunia boleh bergoncang, keadaan dunia boleh banyak misteri, tetapi saya percaya Tuhan Yesus yang saya sembah itu nyata, luar biasa, ajaib bagi dia, tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, karena itu kalau kerajaan surga ada di tempat ini, firman disampaikan, Tuhan mau ingatkan kita semua supaya akhir zaman jangan kompromi dengan dosa. Amin. Katakan haleluya. Saudara tahu, Sulawesi Utara akan ada pemilu gubernur, bupati, wali kota. Saya ada di tempat ini bukan berkampanye. Kami tidak punya partai, kami punya partai kerajaan surga. Memberitahukan kebenaran. Akhir zaman pemilu akan ada.
beritahu, Tuhan melihat hati kita, Tuhan mengenal hati kita, supaya hari-hari ini kita harus betul-betul punya tujuan yang pasti. Berfokuslah, berani lawan arus dunia, ikut arus kebenaran. Katakan haleluya. Berani berkata tidak tentang tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang membuat kita terjerumus seperti pada zaman Nuh. Mungkin Anda bilang, pendeta, Alkitab bilang memang Tuhan tidak akan izinkan lagi air bah. Tapi ingat, keadaan dunia dengan adanya COVID-19, kesukaran di mana-mana, gempa di mana-mana, penyakit sampah di mana-mana, itu Tuhan mau cari orang-orang punya hati seperti Nuh yang tidak kompromi dalam segala hal. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu keadaan semakin sukar, ada banyak orang mulai kompromi. Tekanan ekonomi membuat banyak orang, ada 01, 02 mulai menjual hati mereka. Ada banyak akhir zaman orang mulai berbalik kepada Tuhan. Karena itu harus ada suara akhir zaman disampaikan, supaya semua orang berbalik, supaya semua orang punya hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita diselamatkan di air bah. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Jadi yang Nuh lakukan adalah dia berketetapan untuk melawan arus kekuatan dunia. Dia berkata tidak tentang tawaran dunia di bawah kuasa si jahat, berkata ya tentang kerajaan surga. Kalau kita ada di tempat ini, saudara tahu, waktu kami menghadap Pak Sangadi tadi, kami bilang begini, Pak, kami datang di tempat ini untuk memberitahuan tentang misi yang kami bawa di tempat ini. Bukan datang membawa nama gereja, nama agama, tapi membawa misi surga, memberitahu bahwa dunia ini sedang di bawah kuasa si jahat, tetapi kita harus tahu kita berasal dari kebenaran, sebab kita tahu kita milik Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya percaya semua yang ada di tempat ini, kita semua sedang mengalami lawatan Tuhan. Sebab Tuhan hadir di tempat ini. Dia ada di tempat ini. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19, firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, ya, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa. Seluruh dunia berada di bawah kuasa dia. Tapi bilang kiri kanan, engkau harus tahu. Bilang. Kau harus tahu. Bilang kiri kanan, engkau harus tahu. Kau harus tahu. Engkau berasal dari kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita harus tahu kita berasal dari kebenaran Allah, karena seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 3 ayat 19. 1 Yohanes 3 ayat 19, firman Tuhan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Bilang sama-sama, hari ini. Hari ini aku tenang. aku tenang. Sebab hari ini aku diberitahukan bahwa aku berasal dari kebenaran. Aku telah ditebus dengan darah Yesus. Karena itu aku tenang. Karena aku punya status menjadi warga surga. Warga surga dipelihara oleh surga. Katakan haleluya. Haleluya. Bilang kiri kanan, tenang. Engkau warga surga. Bilang kiri kanan, tenang. Engkau warga surga. Tidak perlu takut, tidak perlu goncang, tidak perlu khawatir. Sebab kita tahu Yesus Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Katakan haleluya. Karena itu pesan surga hari ini. Miliki hati yang tidak kompromi, miliki ketetapan hati, miliki hati yang murni. Jangan terjual hati kita yang benar. Jadi apa yang sudah kita mulai dengan Tuhan, kita harus tetap akhiri dengan Tuhan. Galatia 3 ayat yang ketiga. Saudara tahu, teman-teman ini semua, ya, kami semua sedang dalam proses pembentukan. Saya juga sebagai proses pembentukan, supaya mengakhiri pertandingan sampai selesai. Karena pertandingan hidup itu sudah dimulai saat kita bertobat hidup baru. Waktu kau hidup baru, pertandinganmu sudah dimulai. Setan berusaha membuat kita supaya kembali kepada jalur yang salah. Artinya begini, setan membuat kami semua kembali ke preman.
Tapi Tuhan tidak izinkan itu bisa terjadi. Selama kita punya respon, selama kita ada ketundukan, kita akan diangkat oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Katakan haleluya. Haleluya. Baca ayatnya. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara tahu, firman Tuhan surah kuasa hari ini mengingatkan kita supaya apa yang kau sudah mulai dengan Tuhan, jangan kau akhiri dengan setan. Apa yang sudah kita mulai dengan Tuhan, selesaikan sampai akhir, sampai Yesus Kristus datang menjemput kita. Katakan haleluya. Haleluya. Rumah tangga, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa diceraikan. Amin. Selesaikan pertandingan rumah tanggamu sampai akhir. Sudah tahu kenapa? Karena akhir zaman rumah tangga sekarang cuma tahun-tahun sebelumnya itu rumah tangga itu bisa adakan syukur 25 tahun perkawinan, syukur 50 tahun perkawinan. Sekarang susah. Perkawinan sekarang paling tinggi 5 tahun bubar. Kenapa saudara? Keadaan dunia sekarang itu menyeret banyak perkawinan dan rumah tangga itu cepat bubar karena ada orang bilang nyenak tren, kalau tidak mau bubar kau cari lain. Katanya sudah cocok. Ada banyak datang pada saya, Pak Pendeta, doakan 4 orang pendeta berumah tangga. Sudah cocok pendeta. Jadi mau doakan semua bisa. Mau kita bilang begini, so berapa anak bu? So 5 anak pendeta. Oh kita bilang luar biasa, 5 anak tidak cocok. Berarti kalau cocok 50 anak mau nikah. Masa 5 anak tidak cocok saudara? Kenapa? Tipuan setan membuat rumah tangga itu cepat bubar. Anak-anak muda sekarang lihat saudara, pengaruh dunia sekarang, anak muda banyak terseret, terpikat, jadi akhirnya mereka turun di seks bebas, narkoba, dan banyak anak muda gagal hidup mereka. Kenapa? Karena iblis tahu pergerakan sudah dimulai dan Tuhan memakai generasi muda. Setan menghancurkan generasi muda. Tapi hari ini kerajaan surga di tempat ini untuk membuat anak muda kembali pada program surga, mengerti kehendak daripada Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Karena itu Tuhan mengingatkan kita semua, mari miliki hati. Jangan pernah tergoda oleh apapun. Miliki ketetapan hati. Miliki ketetapan hati untuk tidak pernah goyah. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saudara tahu, kalau mungkin di gereja, pasti kita akan lihat pendetanya akan ada di mimbar. Diam-diam baca Alkitab, pakai jas. 1 kali bilang haleluya, 5 kali bilang suah. Orang ini saudara tahu, mau panas, hujan, mau petir, tidak mau mundur. Bataria di tengah jalan. Itu karena waktu Tuhan telah tiba. Supaya tidak ada yang binasa, tetapi diselamatkan. Katakan haleluya. Haleluya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7 firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, telah menerima Tuhan Yesus, kita. Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sama-sama hidupku harus tetap di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Bilang sama-sama tetap. Artinya. Bilang sama-sama tetap. Artinya. Tetap percaya. Tetap setia. Tetap tulus. Tetap semangat. Tetap kuat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sudah tetap dalam Yesus harus seperti itu. Jangan dalam Yesus tetap mabuk. Dalam Yesus tetap 0102. Dalam Yesus tetap tidak berubah. Oh Pak Pendeta, satu kali saudara tahu, pendeta bilang begini sama, maaf ya yang kok kita lihat kok persembahan yang pernah berubah. So berapa tahun kita lihat kok persembahan cuma 100 terus, 100 rupiah. Kok bilang begini, maaf yang kok ya maaf ini cuma cerita saudara. Pak Pendeta, Yesus tidak pernah berubah. Jadi saya juga percaya, saya memberi tidak pernah berubah. Dari dulu 1000 sampai sekarang 1000, tidak pernah berubah. Saudara tahu banyak orang Kristen kalau mau berdoa, minta diberkati. Tuhan berkati usaha, berkati semua apa yang mengerjakan, tetapi kau cuma mati. Tidak mungkin Tuhan memberkati saudara. Beri maka kamu akan diberi, menabur kamu akan menuai. Haleluya saudara. Haleluya. Karena itu bilang sama-sama, tetap dalam Yesus. Tetap setia. Tetap setia pada suamimu, setia pada istrimu. Tetap ada ketundukan, tetap memiliki sukacita, tetap ada damai.
damai di hati. Sebab Amin. itulah kekayaan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Terus Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sama-sama berakar dalam Yesus. Berakar dalam Yesus. Tidak berakar. Berakar. Untuk berakar, makanya kita kadang-kadang diizinkan ada masalah, ada persoalan, supaya Anda ditanam lebih dalam. Supaya jadi Kristen yang bukan goncang, Kristen terombang-ambing, tapi Kristen yang berakar dalam Yesus. Karena itu pesan surga hari ini. Jadilah gereja Tuhan yang tetap memiliki hati yang murni, tidak kompromi, tidak terbawa arus dunia, tidak mudah terpengaruh, tetapi tetap dalam Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Saudara tahu yang kedua, ketika Tuhan perintahkan Nuh, Tuhan katakan begini, bangunlah engkau batra di atas gunung, bangunlah engkau perahu di atas gunung, kata Tuhan. Ketika Nuh mendengar perintah Tuhan, Nuh tidak beralasan dan menolak. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang Nuh lakukan. Untuk membuat ada jadi gereja yang kuat, untuk kita selamat dari air bah dunia ini. Yang pertama, miliki ketetapan hati, lawan arus dunia, ikut arus ilahi. Yang kedua, perhatikan baik-baik, lakukan segala sesuatu, lakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan walaupun tidak masuk akal. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu, waktu saya menghadap untuk minta izin, waktu kami pelayan seperti ini, orang bilang begini, ini Pak pendeta gila. Kenapa pendeta gila? Saudara tahu, banyak yang masuk di komentar-komentar di Facebook, mereka bilang begini, ini tim gila. Di saat pandemi COVID-19 yang menakutkan, ada banyak orang pulang tak kurung di rumah, serta pucat-pucat takut keluar rumah, tapi orang ada di jalan-jalan. Mereka bilang, oh tidak takut untuk COVID. Kita bilang, mau takut di mana? Kalau Tuhan yang suruh orang, itu berarti ada kuasa yang menyertai, ada kuasa yang menyertai. Kita tahu sekarang orang jadi lepe, tahu lepe? KW-KW, ya, lepe KW-KW, rohanis KW-KW. Iblis mau gulung kalau KW-KW begitu. Yang penting kita jaga jarak, yang penting pakai masker, yang penting tetap kita tidak lalai, tetapi kita tetap bergerak dengan Tuhan. Nah, saudara tahu, biar mau kurung diri, tutup muka, tutup mata, tutup hidung, tutup mulut, jangan bernafas. Kalau memang Tuhan mau izinkan mau terjadi, sedang cuma bibi gigi bisa mati, saudara. Ya, mau COVID-19 20, kalau Tuhan tidak pernah izinkan, kita akan ada perlindungan dari surga. Katakan haleluya. Haleluya. Kita perlu tahu pesan Tuhan, lakukan bagian yang Tuhan perintahkan, walaupun tidak masuk akal. Katakan haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, Kejadian 6 ayat 12-13. Ini yang terakhir. Terakhir itu pada poin yang pertama. Saya akan menyampaikan 15 poin di tempat ini. Berarti sampai sore tolong di sini. Katakan haleluya. Sampai sore di sini. Amin. Sampai sore, bilang sampai sore. Sore. Dia jangan mau makan. Nak mau makan. Ayat 12. Perhatikan baik-baik ayat 12. Kejadian 6 ayat 12. Alam menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Terus. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Terus. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Saya berharap kita semua di sini konsentrasi. Karena kenapa? Kita ini lagi panas. Matahari sebagai dari mana ini? Manado. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Terus. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Memerintahkan kepada Nuh untuk buat perahu. Terus. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Batra itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Terus. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya. Ada panjang berapa? 50 hasta lebarnya. Ada lebar berapa? Dan 30 hasta tingginya. Ada berapa tingginya? Tuhan bilang penuh. Karena bangun di perahu di atas gunung. Karena mesti pakai tinggi berapa, panjang berapa, lebar berapa. Karena mesti pakai itu pakai kayu berapa, pakai tinggi berapa. Semua Tuhan bilang karena mesti pakai yang Tuhan bilang semua. Mesti kita ikuti. Ayat 22. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan, tepat persis yang Tuhan mau. Jadi Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Itu tidak ada yang dia tidak lakukan. Benar, berkenan, sempurna. Itu yang membuat Alkitab bilang Nuh berkenan di hati Tuhan. Di akhir zaman, saya memberitahu saudara, ada banyak orang melakukan yang benar, tapi tidak melakukan yang benar, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang melakukan berkenan, tapi tidak sempurna. Lakukan yang benar, berkenan, sempurna di depan Tuhan. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Jadi Alkitab bilang, di akhir zaman ini, untuk Anda bebas dari keadaan dunia bergoncang, mari pertama, miliki hati yang tetap teguh, yang murni, tidak tercemar, tidak terpengaruh, tidak kompromi. Kedua, lakukan yang benar, berkenan, sempurna di depan Tuhan. Yang terakhir, Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1, yang terakhir. Dengar baik-baik, ini pesan Tuhan buat masyarakat yang ada di Moga. Kejadian 7 ayat 1 firman Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Yang ketiga, Tuhan bilang sekarang ada Nuh, masuk di bahtera itu. Sekarang Tuhan bilang masuklah dalam keselamatan, dalam perlindungan dari surga. Alkitab bilang ketika Tuhan perintahkan Nuh masuk di bahtera, Nuh menunggu di bahtera dengan penuh kesabaran. Kapan terjadi keselamatan di sana? Ketika Tuhan membuat Anda dibawa masuk dalam rencana Allah, maka engkau akan sabar di sana, menunggu jawaban yang pasti. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang keempat, Kejadian 8 ayat 1. Kejadian 8 ayat 1 terus. Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang. Maka Tuhan mengingat Nuh yang ada di bahtera itu terus. Dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi yang keempat terakhir, maka Tuhan mengingat masyarakat di Moga yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang mau duduk diam, yang tidak kompromi, yang melakukan yang benar berkenan, maka Tuhan mengingat mereka dan menyelamatkan mereka. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena itu pesan Tuhan hari ini, dengarkan baik-baik. Di masa COVID-19 ini, jangan takut, lakukan 4 hal. Yang pertama, miliki ketetapan hati, tidak kompromi, harus ikut arus ilahi, lawan arus duniawi. Yang kedua, kita harus jadi gereja yang lakukan benar, berkenan, sempurna. Yang ketiga, engkau harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun tidak masuk akal, lakukan itu kalau Tuhan yang perintah. Yang keempat, engkau harus sabar menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan selalu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Semoga diberkati Tuhan. Kita sama-sama haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yes, 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 yes. Musik naik, mari kita mengangkat tangan. Firman Tuhan selesai disampaikan, tetapi rencana Tuhan akan selalu berhasil atas semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masyarakat Demoga, angkat kedua tanganmu saudara. Yes. Angkat kedua tanganmu. Dia bakota. Gadis pertama. Setelah dinas perpajakan. Angkat kedua tanganmu, masyarakat umat Tuhan di Demoga. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Katakan curahkan, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan, curahkan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Oh Tuhan, musik benar-benar di dalam nama Yesus. Semua para pedagang-pedagang, para penjual-penjual, masyarakat yang ada di Demoga ini, pastikan hari ini Tuhan mengawal kita semua, memberitahukan kebenaran ini, membuat kita tidak terbawa arus dunia, tetapi kita terkoneksi dengan surga, mengerti dan memahami
pernah meninggalkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kedua tangan kita di tempat ini, sama-sama kita akan berdoa di tempat ini. Musik tetap jalan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar belas kasihan Tuhan ada untuk daerah ini. Biar belas kasihan Tuhan ada untuk daerah ini. Semua masyarakat yang hadir di tempat ini mengalami belas kasihannya daripada Tuhan. Mereka yang letih, yang lesu, yang berbobot berat, Alkitab katakan, datang padaku dan aku berikan engkau kelegaan. Dan kami percaya hari ini ketika kami ada di tempat ini, kami percaya Tuhan sedang melawat semua masyarakat yang ada di pasar di tempat ini. Tuhan sedang melawat kita semua, Tuhan menjamah kita semua. Dan di dalam nama Yesus kami doa, biar semua masyarakat yang ada, yang hadir hari ini, biar hidup mereka diubah oleh Tuhan, hati mereka dipulihkan oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan mengalir, sedang mengalir di tempat ini. Mari buka hatimu, engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya Tuhan menjamah kita semua. Tuhan menjamah kita semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan menjamah kita semua, memulihkan kita semua. Daerah ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Daerah Gomoga diberkati. Di dalam nama Yesus. Semua tanaman yang ada diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan bergerak di tempat ini. Kuasa-Mu bergerak di tempat itu. Kuasa-Mu bergerak di tempat ini. Menjamah kami semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Jamah. Jamah sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Amin, amin, amin. Dengar dia panggil namamu. Mari buka hatimu. Dengar Sedang dipanggil kita semua di tempat ini.
Aku adalah orang yang sangat dosa. Aku adalah orang yang sangat berdosa. Aku adalah orang yang penuh dengan segala ikatan. Dengan saudara, Tuhan tidak pernah memandang keadaanmu hari ini. Tuhan tidak pernah memandang apa yang kau lakukan. Tuhan tidak pernah memandang apa yang kau kerjakan di hari-hari ini. Tetapi Tuhan memandang ketika engkau merespon, ketika Tuhan memanggil engkau, ketika engkau mendengarkan suara di tempat ini, berarti Tuhan sedang memanggil engkau. Jawabnya merespon, maka arti katakan, maka engkau yang terikat dilepaskan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga yang berantakan akan dipulihkan karena Tuhan. Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang mustahil, bagi orang tidak mungkin, bagi manusia tidak mungkin, tetapi Alkitab bilang bagi Tuhan tidak. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Dan hari ini Terima adalah kasih kesempatan Tuhan. kita. Mari kita maju di tempat ini. Masyarakat yang mau didoakan, mari maju di depan sini. Mari maju di depan sini. Kalau ada masyarakat yang mau didoakan, mari maju. Saudara, Jangan engkau mengeraskan hati, mari engkau maju ke depan. Tidak apa-apa bila di tempat ini akan mendoakan. Mari maju, mari maju. Kalau hari ini hatimu digerakkan oleh Tuhan, mari maju, mari maju. Tuhan bekerja di tempat ini. Mari maju, mari maju. Haleluya, 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 haleluya. 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 Jangan keraskan hati, karena firman Tuhan
Ya, jangan keraskan hati. Ku jawab ya. Roh Kudus sementara menjawab. Jaga hati yang pernah terluka. Haleluya. Pulihkan hati. Haleluya. Roh Kudus sementara bekerja di dalam hatimu. Engkau yang memerlukan jawaban. Hari ini dia akan penuhi. Hari ini dia akan penuhi. Dia penuhi dengan hadirat. Amin. Dia penuhi. Hari ini dia penuhi dengan hadirat. Dia memenuhi saudara. Dia mengambil alih-alih saudara. Dia mencampur tangan di dalam hidup saudara. Dia mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Terima lawatannya. Zamannya memenuhi saudara. Jangan pernah tahan ketika dia melawan saudara. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Setiap kata-kata yang mengikat mereka, apapun itu, kami berdoa di tempat ini dan kami minta mereka setia memutuskan dalam nama Yesus, melepaskan dalam nama Yesus. Ketika sejahtera mengalir, damai sejahtera mengalir, mengalir. Mari semua yang maju angkat tangan, angkat tangan maju, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tangan, angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan. Tuhan akan melawat saudara. Angkat tangan. Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Engkau rasakan dia akan menjamah. Dia akan melawatmu. Dia akan memenuhimu. Dia akan memenuhi. Dia akan memenuhi. Terima. Angkat tangan tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus. Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku. Kami butuh Kau penuhi kami hari ini Bapa dengan hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, ini waktu-Mu, waktu lawatan-Mu terjadi. Engkau mengundang mereka di tempat ini, mengundang hati yang pernah terluka, hati yang pernah kecewa atau dikecewakan Tuhan. Balut hari ini, mungkin mereka merasa tidak dianggap oleh keluarga mereka, mungkin merasa ditolak, mereka merasa dibuang. Hari ini kami minta penuhi dengan lawatan-Mu. Terima, penuhi. Artinya balut Tuhan, balut. Jesus. Urapiku. Semua tim mari berlutut di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan berdoakan buat daerah Bolbong, khususnya Pasar Dumoga. Bapak Surgawi, kami hamba-hamba-Mu. Kau utus kami ada di negeri ini untuk Engkau memberkati negeri ini, memberkati Pasar Dumoga, memberkati seluruh pedagang-pedagang, memberkati masyarakat yang ada di Pasar Dumoga ini. Biarlah kesejahteraan surga ada atas semua pedagang-pedagang yang ada di pasar. Memberkati kepala pasar, memberkati Sangadi yang ada di Dumoga ini Tuhan. Biarlah setiap kekuatan kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai Pak Sangadi, keluarga yang ada, dan semua yang boleh berkompeten yang ada di Pasar Dumoga ini. Diberkatilah oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Kami memberkati pemerintahan Bolbong yang ada Tuhan, Bupati, Wakil Bupati, jajaran yang ada diberkatilah di dalam nama Yesus. Kami memberkati kepolisian, Polresta Dumoga, Polsek, Kapolres, dan juga Kapolsek, seluruh jajaran yang ada Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami percaya dimanapun Tuhan utus kami di negeri itu, kami memberkati negeri itu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para
pendeta-pendeta, berkati interdenominasi gereja, berkati agama-agama yang ada di Lumoga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami tahu kerajaan telah ditegakkan di tempat ini, dan kami percaya nama Tuhan ditinggikan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, ampuni kami jika mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Tim yang ada, semua yang ada kami percaya dalam kuasa darah Yesus. Mari dengan keras-keras, dengar baik-baik. Saya akan menghitung 1 sampai. Kita akan berteriak. Kita akan berteriak haleluya sebanyak 6 kali. Ke-7 kali kita berteriak dengan keras. Tembok Yeriko itu runtuh pada waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Pada putaran yang ke-7 mereka berseru, dengar baik-baik, COVID-19 yang ada, yang sedang menentiasa mewabah hari ini. Hari ini kita di tempat ini, di negeri ini, di Lumoga, kita berteriak haleluya 6 kali. Ke-7 kali berseru dengan keras-keras, COVID-19 ditakhirkan, diruntuhkan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama bilang sama-sama haleluya, 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 di dalam nama Yesus. COVID-19 diruntuhkan, ditakhirkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini lawatan Tuhan terjadi untuk daerah Lumoga. Amin. Di pasar Lumoga 3 hari ini Tuhan, siapapun yang mendengar, siapapun yang mengikuti ibadah hari ini, kami percaya mata Tuhan Yesus memperhatikan, mata Tuhan Yesus melihat, dan setiap respon yang baik Tuhan Engkau memperhitungkannya. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan pernah menjadi sia-sia, akan bertumbuh. Dan kami percaya daerah ini akan mengalami lawatan Tuhan yang lebih luar biasa. Terbuka pintu-pintu kebangunan rohani, terbuka kebangunan rohani, terbuka hal-hal yang dari surga terjadi di daerah ini. Tidak ada tarkam lagi, tidak ada pembunuhan lagi, tidak ada kemasukan, kasapora, tidak ada persinahan lagi. Kami berdoa kota ini, daerah ini dilawati oleh Tuhan. Hari ini Tuhan sudah mengirim kami. Hari ini tim yang ada dengan ketaatan, mereka datang melayani di tempat ini. Dan kami percaya ada mata air kehidupan yang terbuka lagi di daerah ini Tuhan. Dan kami percaya kasih Yesus Kristus melawati daerah ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh penjual di pasar ini. Berkati Pak Sangadi, berkati para mandor, berkati para pembeli semua yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus, keberkatan dari Yesus Kristus menjadi bagian kami semua. Bahkan tim Raja Wali Harvester Team Tuhan, kami berdoa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus, kuasa, mujizat Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini semuanya hanya tentang Yesus. Semuanya hanya tentang kemuliaan nama Yesus. Dan malam pada siang hari ini
kami inilah pelayanan yang ada, Tuhan yang menyempurnakan, Roh Kudus yang menyempurnakan. Tim yang ada diberkati oleh Tuhan, dan kami akhiri ibadah di pasar ini mengucap syukur, dan kami percaya berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus Kristus mengalir bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya sebagai Ketua Tim Pelayanan Harvester Misi Tim Raja Wali Sulawesi Utara menyampaikan terima kasih sekali kepada semua masyarakat, para pedagang, masyarakat yang boleh ada respon di tempat ini. Sekali lagi kami tidak mengumpulkan massa, tapi respon daripada jemaat Tuhan bisa bersama-sama beribadah. Kami berterima kasih, dan selanjutnya kami berterima kasih sekali kepada Pak Sangadi yang telah memberikan kami, yang telah merespon akan misi ini, bukan memberi izin tapi merespon dan bekerja sama untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Selanjutnya kami berterima kasih kepada kepolisian, Polres yang ada di Bolmong dan Polsek yang sudah juga konfirmasi bersama dengan izin yang Tuhan percayakan. Kami ada di beberapa tempat sudah bisa respon bersama. Jadi saudara tahu, kami bersyukur kami boleh Tuhan bawa lagi di tempat ini, dan bukan tentang kami, bukan tentang nama, tapi tentang kebenaran, tentang Yesus Kristus yang disembah. Saudara doakan kami. Besok pagi kami ada di Pasar Imandi, ya, ada di Pasar Imandi. Tetapi sebelumnya mungkin sore hari kami ada di beberapa desa untuk kami bikin ibadah di tengah-tengah desa. Jadi saudara, kami tidak bikin bangsal, tidak bikin tidak bikin bangsal begitu, tapi kami ada di perapatan-perapatan desa, di jalan-jalan untuk bikin ibadah bersama. Masyarakat tidak perlu keluar, biar di rumah saja. Orang nanti yang berjalan mungkin akan pakai mobil truk begitu, kasih musik. Jadi kami mau mimbar berjalan supaya kami menyusuri desa-desa yang ada untuk senantiasa beribadah, supaya kita semua bisa bangkit kembali, bergairah dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua yang terlibat, hamba-hamba Tuhan yang boleh mensupport kami, semua tim kerja kebersamaan yang boleh bersama-sama bergandengan tangan di dalam program surga ini. Kami percaya Tuhan Yesus memberitakan semuanya. Tuhan berkati, sama-sama bilang shalom, haleluya. Shalom, haleluya. Mari tim Tuhan. Di atas hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kembalikan pengurapan yang baru, kekuatan yang baru bagi setiap kami tim yang ada, siapapun itu yang mengambil bagian dalam pelayanan, biar kami dikembalikan pengurapan yang baru, kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biar selesai pelayanan atas ini Tuhan, biar kami tetap menjaga hati kami, biar kami tetap menjaga tingkah laku hidup kami, pikiran kami, agar benar-benar Tuhan kami menjadi contoh, menjadi teladan buat mereka. Terima kasih Bapa, serangan apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, serangan balik, serangan musuh semuanya dipatahkan dan dihancurkan dalam nama Yesus. Kami diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, dan proteksi ilahi dari Roh Kudus memproteksi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, bersyukur. Haleluya. Amin. Ini